tahun-tahun biasanya, guys. Nah, sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri aku dulu. Jadi, nama aku itu bisa dilihat di belakang. Nah, ya, nama aku itu El. Aku adalah founder dari Amatoris. Kalau kalian nggak tahu Amatoris juga mirip-mirip sama Ambis Bareng. Dan terus aku itu juga ngajar PK, suka ngajar PK sendiri juga di akun aku, namanya Just As What If di Twitter, ya di situ. Dan terus aku itu adalah salah satu mahasiswi Sistem Informasi 2021, baru lulus aku tahun kemarin. Terus aku sekarang kuliah di Universitas Gunadarma, Margonda. Itu. Nah, sebelum kita mulai, aku pengen kayak apa sih ngetes dulu nih, biar lebih termotivasi lagi belajarnya, biar lebih inget lagi tujuannya, biar lebih gak mager lagi, biar yang lagi nonton sambil rebahan bisa bangun. Kira-kira kalian kan sekarang mau nonton aku tutor PK. Kita pengen belajar kita pengen kita pengen ngerjain soal bareng-bareng. Apa sih tujuan kalian masuk ke Zoom ini? Pastinya kalian pengen lulus UTBK. Nah, aku pengen tahu dong, kira-kira kalau kalian nih, amin kalian lulus UTBK tahun ini, kira-kira mau di mana sih? Tolong dong tulis di chat biar nanti kita aminin bareng-bareng. Sama jurusannya guys, kalau doa itu harus spesifik biar nggak salah sasaran. Apa nih pada pengen di mana? UI, ITB, UNRI, UPN, UPN Biologi, Kriminologi UI. Wah, keren tuh. Apalagi nih FTTM ITB, Manajemen UGM, UGM Psikologi. Ih, keren-keren banget. Tujuan sama panjang banyak ya ini. Ada sastra Jerman Unpad, ada komunikasi pengembangan masyarakat IPB, Gizi UNER, teknik nuklir. Wah, dulu aku sempat pengen masuk ke teknik nuklir juga, guys. Terus habis itu ada hubungan internasional. Wih, keren-keren banget jurusan dan kuliah yang kalian pilih. Semoga apapun tujuan kalian nanti buat UTBK, Mandiri, atau SNM, semoga kalian lulus di waktu yang tepat. Maksudnya lolos. Kalian lolos di waktu yang tepat. Semoga takdir kalian benar. Kayak kalau di SNM ya, insya Allah dapat SNM, SBM, insya Allah SBM. Oke. Nah, gimana ya kira-kira? Kayaknya sih perkenalannya cukup dulu kali ya. Kita mau langsung ngerjain soal apa kita hari ini. Yang pasti kita akan mengerjakan soal PK. Ini ya soalnya, sebentar guys, aku nyari dulu nih. Aku mau benerin dulu. Nah, BTW lagi pada ngapain sih? Lagi pada ngapain guys? Nonton Zoom ya? Nanya coba. Maaf ya guys, mau agak-agak gini anaknya. Belum mulai kita lagi ingin mulai. Bentar ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke, kelihatan. Kelihatan, Kak. Oke, makasih. Oh ya, sebelum mulai kelas, aku itu lebih suka kelasnya kalau kelasnya itu interaktif. Kenapa? Itu juga buat aku enjoy ngenutorin kalian, dan juga kalian bakal dapet ilmu-ilmu baru. Jadi nggak perlu malu. Karena di sini juga kan adalah salah satu proses kalian menuju mimpi. Ngapain malu kalau lagi ngejar mimpi? Oke? Nah, jadi kalau mau nanya nanti tanya aja ya. Oke. Makasih guys. Lucu banget. Aduh, jadi terbang.
Nanti kalau terbang nggak mulai kita. Oke. Ini adalah muka aku terpampang nyata besar. Sangat besar ini muka aku. Kayak kalian udah sering lihat dah. Udah bosen nggak sih ngeliat mukanya? Nah, kita lanjut aja ke soal. Nah, di sini aku pengen nanyain dulu nih. Kira-kira kalian pengen soalnya kalian kerjain dulu apa mau kita langsung bahas aja? Gimana nih? Kerjain dulu. Boleh, kerjain dulu. Aku kasih waktu 1-2 menit. Kalau soal ini kira-kira kayaknya 2 menit udah dapet deh. Nanti kalau udah dapet, kalian bisa langsung chat di ini ya, apa namanya? Susah ya ngomongnya, di chat. Tulis di chat gitu jawabannya, oke? Oke, aku tunggu 2 menit. Aku mau set timer. Tadi ada yang nanya, apa sih pertanyaan? Ini dia. Kak, pembahasannya nanti di-share di mana? Di Twitter aku ya, guys. Nanti aku share abis kelas. Kalau nggak besok pagi di Twitter aku. Oke, ini waktunya masih berapa detik lagi? Ada 21 detik lagi padahal. Tapi udah banyak yang jawab. Dan jawabannya seragam nih. D, 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 D semua. Oh my God. D for apa tuh D? Oke, kita kita langsung mulai aja ya pembahasan dari soal ini. Oke, tips and trick sebelum ngerjain PK itu adalah kalian harus baca soalnya terlebih dahulu. Ya namanya juga soal Kak, pasti aku baca. Nggak gitu maksud aku guys, karena cara baca soal PK yang benar itu kalian harus benar-benar mencermati. Kalau bisa kayak kalian baca soal PBM sama PPU yang benar-benar sampai kayak kalian harus ngerti dulu apa maksud soalnya. Tapi kan kadang kita suka kayak agak gimana sih kayak waktunya bentar lagi nih PK soalnya harus ngitung gitu kan. Jangan pernah tergesa-gesa dalam membaca soal. Kenapa? Karena tuh banyak banget kejadian di saat kalian baca soalnya tergesa-gesa, nanti ternyata hitungan kalian itu salah karena kalian salah baca soal. Jadi pelan-pelan aja baca soalnya biar ngitungnya sekali doang. Oke. Kita mulai. Pertama kita baca dulu. Nah, ini ketipisan nggak ininya? Enggak. Oke. Nah, gini, soalnya kita baca dulu. Diketahui fungsi X kuadrat sama dengan 3F. 3 fungsi X ditambah 4 memiliki akar X1 dan X2. Kita tulis dulu berarti ya. F X kuadrat sama dengan 3Fx ditambah 4. Gitu. Oke? Nah, terus habis itu apa lagi nih kata dia? Katanya dengan fx itu fungsi x-nya itu sama dengan 2x ditambah 1 nih. Maka jumlah akar-akar persamaan tersebut gimana gitu. Oke. Ini tuh sebenarnya ada 2 cara guys kalau cara-cara ngerjain kayak gini sebenarnya. Ada 2 cara.
ada cara di mana kamu langsung masukin ini ke dalam sini, semuanya langsung kalian substitusi, sama ada cara kalian ngerjain ini dulu. Kira-kira gampangan yang mana? Kalau di aku, di case aku, di diri aku lebih suka ngerjain ini dulu. Kenapa? Karena aku orangnya agak teledor ya, agak teledor dan kurang teliti sebenarnya orangnya. Jadi kalau aku aku substitusi dulu nih, nanti pas lagi bagian sini ribet kan, harus dikuadratin, sedangkan ini kan kalau dikuadratin agak ribet kayak kali-kali gitu kan. Jadi aku nggak pakai cara yang langsung substitusi. Aku pakai cara yang kita benerin dulu nih. Kita cari dulu akar-akar dari fx sebelum nyari akar-akar x1 dan x2. Ini kasih tahu. x1, x2. Ini artinya karakter, guys. Nah, oke, kita lanjut. F kuadrat X. Kita pindahin ruas semuanya. Yang ini kita pindahin ruas ke sini. Kenapa harus dipindahin ruas? Biar lebih gampang. Karena nanti saat kalian pindahin ruas, dia akan berbentuk seperti persamaan kuadrat. Kak, susah banget ngelihatnya. Nah, kalau susah banget ngelihatnya, aku tuh seneng banget buat ngeganti variabel yang aneh bagi aku yang terlalu panjang itu jadi kayak cuman dikit aja gitu loh guys. Jadi ini aku ganti jadi fx-nya itu aku ganti jadi apa ya yang lucu, ganti jadi a gitulah. Nggak tahu tuh lucunya dari mana, cuman a aja enggak. Oke. A for Anjay. A kuadrat dikurang 3A dikurang 4. Oke, di sini sisa kita cari dulu nih akar-akar dari A. Nah, di sini juga ada dua cara. Ini kita pakai cara yang satunya dulu ya. Oke, ada yang bisa tahu nggak ini kira-kira samping A-nya nih teman-temannya A nih berapa aja sih? Berapa ayo? Min 41. Min 41. Min 41. Berapa? Sorry. Min 4 sama 1. Oh, oke. Min 4 sama Min 4 sama plus 1. Oke. Nah, ini nanti kita kerjain aja deh. Ini kita kasih skat agar dia tidak melihat satu sama lain. Nggak penting sih sebenarnya. Sama dengan 0. Yang ini juga. Nah, 1 sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas. A sama dengan 4. A sama dengan min 1. Oke, udah kayak gini, kita ganti lagi A-nya. Tadi kan kita tahu ya, kalau A itu adalah sama dengan fungsi X. Nah, fungsi X itu juga kita diketahui nih, dikasih bekal sama soalnya. Fungsi X itu adalah 2X ditambah 1. Gitu. Jadi, ini kita ubah aja langsung. 2X ditambah 1 sama dengan 4. X sama dengan berapa nih X-nya? 3/2. 3/2. Oke, terus yang X sebelahnya? Min 1. Oke. Berarti dia mintanya penjumlahan akar. Sisa kalian tak jumlah aja. 3/2 dikurang 1. Oke? Oke. Bentar. Nah, terus abis itu ada cara lagi nih guys. Satu cara lagi. Cara yang mana sih penjumlahan? Oh, sorry. Kalau kayak gini caranya nggak bisa pakai cara yang itu. Sorry. Nggak bisa pakai cara kalau tunggu bentar. Aku mikir dulu cara-cara ngomongnya. Oke. Kalau nih, kan di sini kita mintanya X1 sama X2 ya. Bukan fx1 sama fx2 gitu kan. Kalau misalnya di sini ada x kuadrat min 3x ditambah 1 gitu. Nah, kalau ditanya x1 ditambah x2, itu bisa kalian langsung pakai rumus. Min b per, ayo ada yang ingat? Min b per berapa? Min B per A. Min b per A. Berarti ini jadinya 3 ya. Nah,
Kalau yang dikali jadinya gimana rumusnya? Ayo, ada yang ingat? C per A. C per A. C per A. Berarti jadinya 1/1. Sama dengan 1. Gitu. Nah, kalau yang di soal yang kita pakai sekarang, itu dia nggak bisa pakai cara ini ya. Kenapa nggak bisa pakai caranya? Karena variabel yang di sini sama akarnya belum sama, jadi nggak bisa gitu. Yang di sini juga, aku tadi salah lihat, yang di sini juga nggak beda, karena kan yang di sini tetap fx, cuman beda aja variabelnya gitu. Makanya ini kita dapat. Ini berapa sih tadi hasilnya? Belum ditulis lagi hasilnya. Hasilnya sama dengan 1/2. Oke, hasilnya benar kata kalian-kalian. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Atau kecepatan nggak sih ngomongnya? Bisa nggak sih Kak nanti A-nya diganti 2x plus 1? Boleh guys. Jadi kalau misal kalian pengen langsung A-nya kalian ganti 2x plus 1, itu benar-benar nggak apa-apa, totally fine. Karena soal ini ada dua caranya. Ada cara substitusi sama ada cara persamaan kuadrat, dibenerin dulu persamaan kuadratnya, biar nanti ngitung di sininya lebih mudah. Gitu. Tadi aku nggak pakai cara yang A-nya langsung aku ganti 2x plus 1, karena nanti aku, karena aku tuh agak teledor gitu loh kalau buat kuadrat yang kayak gini. Jadi aku lebih baik pakai cara yang lebih gampang aja. Oke, Kak tadi 3/2 caranya gimana? Caranya yang ini ya guys. Ini kita lanjut aja deh caranya. 2x ditambah 1/4. Satunya pindah ruas plus jadi minus. Maka 2x 4 min 1. X sama dengan 3. Maka ini X sama dengan 3/2. Gitu. Kak, kenapa tadi nggak bisa pakai cara yang satunya? Cara yang ini itu bisa dipakai di saat akar-akarnya. Tunggu, bentar. Aku pakai cara ini aja deh. X kuadrat ditambah BX tambah C. Gini. Ini itu akarnya sama dengan X1 sama X2. Kenapa kita nggak bisa langsung pakai cara ini di soal ini? Dikarenakan di sini kan X-nya udah sama ya variabelnya. Nah, kalau udah sama bisa dipakai. Tapi di soal yang kita kerjain ini, ternyata variabelnya masih beda nih. Makanya nggak bisa dipakai. Itu. Apalagi nih yang mau ditanya. Kak, ini recordnya nanti di-share nggak? Kalau di-share boleh tahu di mana. Tuh ada yang jawab. Biasanya di YouTube. Oke, kira-kira paham? Ada mau pertanyaan lagi atau kita bisa lanjut ke soal berikutnya? Lanjut, Kak. Oke, Lanjut, kita Kak. lanjut. Oke, ini adalah gedein dulu ya. Nah, ini adalah soal matriks. Oke, mau ngerjain apa mau langsung dikerjain? Gimana nih? Mau langsung ngerjain apa mau langsung ngerjain? Mau langsung kita kerjain bareng-bareng apa mau ngerjain sendiri-sendiri dulu? Kerjain sendiri-sendiri dulu, Kak. Coba sendiri dulu, Kak. Oke, boleh 2 menit ya.
Tasya nanti pembahasannya bakal aku bakal aku share di Twitter aku ya. Oke, ini sisa 30 detik lagi nih guys. Ternyata udah banyak yang jawab. Kak ini biasanya sampai Kak ini sampai jam berapa biasanya? Kayaknya ini sih aku sih nggak lama-lama banget guys. Soalnya aku masih capean. Paling sekarang jam 8 ya. Setengah 9 oh ya sekarang jam 8. Jam 8 paling setengah 9, jam 9 udah selesai. Oke, udah pada jawab nih. Ih, gila keren-keren banget jawabnya, pada bisa langsung cepet. Kan nanti pembahasannya boleh agak gede nggak ya? Soalnya minusku tambah. Nanti kan pembahasannya di Twitter ya. Itu bisa di Zoom kok guys. Jadi bisa nanti kamu Zoom gitu. Oke. Ini adalah diketahui matriks berikut ini. Kita zoom dulu ya biar agak gede. Soalnya kalau ngerjain matriks yang kecil tuh nggak seru. Nah, diketahui matriks berikut. Matriksnya panjang nih. Tolong dibaca sendiri. Aku nggak ngerti sampai sekarang baca matriks 2, 3, minus 1, 5. Kan kayak pantun. Kayak mail. Jadi, baca sendiri. Maka nilai K adalah itu. Oke. Gimana nih cara ngerjainnya? Pertama, itu kita... Oh iya, Jarjit. Iko jadi mail ya. Sorry guys. Udah lama nggak nonton. So tahu aja ngomongnya. Oke. Nah, diketahui matriks berikut ini, gitu kan. Nah, kita pertama itu kaliin dulu nih guys, biar ini jadi satu matriks. Masih ingat kan cara cara mengali matriks gitu kan? Oke, cara mengali matriks ini kan tunggu, aku nanya dulu dong guys. Ini ada yang tahu nggak? Ini tuh semua matriks berapa kali berapa sih? Ordonya tuh berapa? Ada yang ingat ordonya berapa? 2 kali 2 kali 2. Betul, 2 kali 2. Nah, jadi kalau 2 kali 2 itu simple. Kalau 3 kali 3 itu agak membingungkan ya jalan ceritanya. Sampai sekarang juga masih bingung sama 3 kali 3. Cuman enaknya kalau lagi UTBK, apalagi PK, itu tuh matriks yang keluar cuman 2 kali 2 doang. Biasanya cuman kayak penjumlahan, pengurangan, terus abis itu sama pengalian matriks, dan terus determinan matriks itu doang. Itu kayak soal favorit Bapak LTMPT saat PK gitu. Itu soalnya tuh, soal matriks tuh penjumlahan, pengurangan, pengalian, determinan. Udah. Soalnya nggak pernah diusik-usik selain itu. Jadi kalian kalau belajar matriks, belajarin semuanya, nggak apa-apa. Tapi dikuasain pas bagian situnya. Oke, ini dikalinya caranya adalah kita bikin garis bantu. Garis bantunya kayak gini, guys. Gimana sih cara ngalinya? Gini, kalau misal aku pengen nyari elemen pertama yang di sini, itu berarti kamu kaliin baris pertama dengan kolom pertama. Kenapa? Karena kan ini elemennya juga ada di baris pertama sama ada di kolom pertama. Gitu. Oke, cara ngalinnya juga gini. Ini elemen yang ini dikali sama elemen yang ini dikali sama yang ini. Berarti kita bisa dapat 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah K. 6 ditambah K. Sebenarnya sampai sini juga udah selesai. Sumpah, kalau kalian ngerjain sampai sini juga nggak apa-apa. Tapi berhubung kita lagi ngerjain soal, bareng-bareng kita kerjain aja gitu, sekalian latihan. Oke, kira-kira elemen yang di sini berapa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Min 4. Betul, min 4. Oke, elemen yang di sini.
Min 8. Min 8. Elemen yang terakhir. 2. Coba yang di sini tadi min 8 bener nggak? Sorry Yang- Kak, salah. Berapa tuh jadinya? 2. 2. Oke, dapat dari mana 2? Minus 3 ditambah 5. 5 diambil 3, 2. Tuh. Oke, kita sudah mendapatkan matriks pengganti matriks ribet, yaitu 6 ditambah K sama dengan kan min 4, 2, 2. Gini, ya kan? Nah, yang ininya ditulis lagi. Min 2, kenapa sih? Min 1, 5 sama dengan 4, min 2, 3, 1. Oke, kayak gini. Ini sama aja sama perkalian biasa, penjumlahan biasa. Ini kita pindahin ruas dulu. Minus jadi plus. Jadi ini jadinya 4, min 2, 3, 1, ditambah 3, min 2, min 1, 5. 6 ditambahkan 2, 4, 2. Oke. Kalau penjumlahan matriks, ini terus dulu deh. Biar kita nggak muter. Sering sekali beli di sini loh. Langganan di Oke. sini. Nih, ini penjumlahan. Penjumlahan sama pengurangan matriks itu sebenarnya caranya sama, guys. Tuh. Caranya itu pertama kamu aja jumlahin nih. Kalau ininya plus berarti nanti dijumlahin juga. Elemen 1 dijumlah sama elemen satu sebelah. Elemen 2 dijumlah sama elemen 2 sebelah gitu. Oke, bantu aku dong. Elemen pertamanya nih berapa sih? 7. 7. Terus elemen keduanya? Min 4. 4. Min 4. Terus? 2. 2. 2. Habis itu? 6. Terakhir? 6. 6. Dah, di sini ini tuh sifat dari matriks ya, guys. Kalau udah ada sama dengan gini, berarti elemen yang ini udah pasti sama elemen yang ini. Elemen yang ini udah pasti sama. Ini ada yang salah deh kayaknya, hitungnya atau gimana ya? Nanti kita lihat lagi ya. Pokoknya ini tuh udah pasti sama di sini. Ya. Berarti kita keluarin aja. 6 ditambah K sama dengan 7. K-nya sama dengan 1. 1. gitu. Jadi kita dapat deh jawabannya, D. Kenapa tadi aku bilang sebenarnya kalian kali sampai sini aja udah selesai, terus nambah sampai sini aja udah selesai, karena sebenarnya yang dibutuhin cuma itu doang. Jadi kayak kalau emang kalian kalau sering latihan soal lama-lama kan jeli. Jadi lama-lama kalian nggak bakal ngitung yang useless gitu loh di soalnya. Ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanya? Kak, cara ngaliin yang awal gimana? Oke, cara ngaliin yang awal. Kak, kayaknya next langsung bahas aja deh, biar dapat banyak soal. Oke, sebentar ya, Nur. Ini ada yang tanya sebentar. Oke, cara ngali matriks. A, B, C, D, dikali E, F, G, H. Ini pertama kamu bikin dulu nih garis bantunya. Tuh kan. Nah, terus nanti ini sisa gini aja deh. Yang ini dikali sama yang ini dikali sama yang ini kali ini kali ini. Jadi nanti dapatnya A dikali E ditambah B dikali G. Terus di sini A dikali F ditambah B dikali H. C dikali E ditambah D dikali G. C dikali F ditambah D dikali H. Gini. Nah, dapat 6 ditambah K juga dari sini caranya, guys.
Gitu. Oke, nggak ada yang mau ditanya lagi. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Wih, agak pusing ya ngelihat. Kak saran ngerjain yang susah dulu biar kebahasnya yang susah, biar yang agak mudah bisa lihat pembahasan. Oke. Ini lumayan lah ya. Ntar Kak belum KSS. Nanti habis ini langsung aku kasih ke Twitter kok guys. Tenang aja, nanti ada di Twitter kalau mau SS atau mau SS sekarang. Jadi SS sekarang. Nah, ini adalah soal yang keberapa nggak tahu, lupa. Oke, jadi ini adalah soal apa sih ini? Soal bangun datar. Kira-kira aku kasih 2 menit dulu deh buat kalian dikerjain ya, 2 menit. Nah, aku sambil balesin chat. Kak, aku pengen nanya tadi kenapa matriks yang dipindah ruaskan, karena nanti biar gampang gitu bisa pakai sifat matriks yang elemen kanan sama dengan elemen kiri. Jadi dipindah ruasin biar bisa dijumlahin, biar lebih gampang. Gitu Asko. Nama Twitter aku just ask what if. Thank you Stephanie udah jawab. Kak, tadi kan cara kali matriks kalian matriks kalau baginya gimana? Aku pernah lihat nggak ya matriks dibagi? Oh, kalau matriks dibagi paling yang di perbagiannya dijadiin inverse ya. Aku kurang tahu sih soalnya jarang banget gak ada soal kayaknya deh. Gak ada. Aku nggak pernah nemu dan nggak pernah diajarin juga kalau yang pembagian. Aku pernah diajarinnya cuma penjumlahan, pengurangan sama perkalian. Kayaknya kalau mau dibagi nanti yang di bawah diangkat ke atas jadi inverse gitu. Kurang ngerti sih tuh kayaknya belum ada. Ulang Kak tangan love-nya mau SS. Aduh. Cing. Oke, ini gimana nih? Kok gue nggak bisa ya? Oh, bentar. Oke. Kira-kira ada yang bisa jawab gak nih? Ayo. Ya, dari 299 orang, kurang gue. Ayo gue izin ngomong gue lu ya, soalnya gue kadang suka ngomong gue lu, kadang suka ngomong aku kamu, kayak masih labil jadi remaja ini. Nah, dari 300 orang, ada yang bisa jawab 1B. Oke, berarti kita langsung bahas. Oh, ada A juga. Ada banyak nih jawabannya. Kita langsung bahas aja. Kira-kira jawabannya A, B, D, E. Oke, tentuin pilihan kalian. Kita akan bahas setelah iklan yang satu ini. Enggak sih, guys. Lebay ya? Apaan sih? Nggak jelas. Oke, gimana sih cara nyarinya? Cara nyari kayak gini itu sebenarnya gampang, guys. Anjay, gampang. Gak gitu maksudnya, tapi kayak kita harus membuat mindset kita semua pelajaran gampang. Jadi kayak sebelum ngerjain kayak, gampang banget nih soal, gitu. Biar vibes-nya gampang. Padahal tetap aja susah. Kalau soal susah ya tetap susah gitu kan. Kalau vibes-nya sebagus apapun. Gitu. Oke, jadi ini ada soal persegi. Aku dulu pas lagi ngerjain pertama, aku tuh bingung. Kan kalau soal kayak gini biasanya kita dikasih apa namanya garis bantu ya. Aku dulu pernah kayak nyari garis bantu ini. Tapi kalau aku kalau aku ngeginiin garis bantunya, ini berapa? Nggak bisa dicari, gitu kan?
di sini ini aja nih yang paling gampang aja sisinya aku nggak tahu apa-apa, nggak tahu menau soal sisinya tuh apa sih, berapa, aku nggak tahu gitu kan. Ternyata nggak bisa gitu. Kalau ini dilanjutin, lah lanjutannya berapa? Nggak ada yang tahu juga. Tidak ada yang tahu. Jadi dulu tuh aku dibilangin sama guru aku kalau jadi caranya itu membalikan segitiga yang ada di sini. Ini kan segitiganya bisa kita jadiin apa sih namanya, persegi panjang ya, kayak gini. Perlu di zoom nggak? Perlu ya, bergedean dikit. Oke. Jadi kayak gini kan, kalau ini jadi ini kan 90 derajat, di sini 7 dan di sini 5 gitu. Nah, ternyata nih kalau kalian lihat lagi gambar dulu. Ih, astaga. Oke, kalau kalian lihat lagi nih, ternyata kalau ini dibikin garis lurus gini, ini kalian bisa nemuin diagonal dari perseginya nih. Terus kayak, wow, keren kan, amazing. Makanya kita gambar dulu, gitu. Jadi pertama itu tadi bikin persegi panjang, terus abis itu kalian bisa langsung tarik garis nih. Gini, gini, ini kan segitiga nih kalau diginiin. Kalian dapat diagonalnya. Gini, lurus dulu. Sudah gampang. Oke, tadi di sini lurusnya ini 7. Di sini kan ada 14. Ini ada 5. 14 tambah 5 berapa? 18. 18. 19. Oke. Apaan sih? Berapa sih? 5. Bener, 19. Oke. Ini kita kasih variabel lagi. A for anjay. Oke. Kita cari A-nya. A-nya nyarinya gimana? Pakai Pitagoras. Pitagorasnya apa ya? Pitagorasnya adalah A sama dengan akar 19 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Ada yang tahu nggak sih akar jadinya berapa? Ada yang tahu nggak? 312. Ini ditambah, sorry. 312 ditambah 49. 49. Berarti jadinya Kak, berapa? itu 361. salah nggak sih, Kak? Berapa? 361. Oke, 361. Berarti dapatnya berapa? 110. 410 ya? Bener nggak? Iya, benar. Oke. 410. Kita dapet nih. Berarti kita bisa langsung dapetin P-nya. P-nya juga ternyata sama A ini adalah apa nih bahasanya? Segitiga juga ya. Nah, di sini berarti kita langsung aja nih. Kan berarti kalau P kuadrat ditambah P kuadrat itu sama dengan A kuadrat kan. Kita ini dulu. P kuadrat ditambah P kuadrat 2P kuadrat. Ditambah A kuadrat itu berarti 410. Berarti di sini jadi 410 P kuadrat 2 P kuadrat sama dengan 410 dibagi 2. Atau, ini berapa sih 410 bagi 2? 205. 205. Berarti P-nya sama dengan? Akar 205. Oke. Kayaknya masih agak ngebingungin. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Mau agak bingung kalau soal persegi dah. Nggak apa-apa guys, kalau mau nanya aja. Nggak pikiran kayak gitu anjir. Emang kan kayak emang benar-benar harus diputer otaknya. Kayak kalau ada soal kayak gini sama dia dimensi 3 tuh otaknya emang harus diputer. Jadi kayak harus think out of the box gitu. Kak, mau nanya, itu P kuadrat ditambah A P kuadrat sama dengan, oh ini Q, bukan Q guys, ini A, maaf ya. Misalnya yang bener dong.
Dari mana? Gini guys, dari sini. Ini kan segitiga ya. Kalau segitiga kan cara nyarinya berarti bisa pakai namanya Pitagoras. Jadi ini adalah rumus Pitagoras. Berarti besok badan kita diputer ya biar otaknya mikir. Ya gitu sih caranya. Emang kamu Spider-Man bisa nancep di atap gitu. Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada yang mau ditanya lagi. Lucu banget sih. Aduh, terbang lagi. Jangan gitu dong. Nggak, sumpah. Kalian bisa ngerjain. Caranya biar mudah ngerjain soal kayak gitu gimana, Kak? Oh, oke. Kita masih membahas soal yang ini ya. Oke. Cara mudah ngerjain soal kayak tadi, kayak ini nih, yang ini adalah pertama kamu harus kamu harus banyak latihan soal. Terus habis itu lebih think out of the box aja sih sebenarnya. Terus habis itu kayak bikin garis bantu, coba-coba garis bantu aja. Gitu. Gak ada cara yang mudah banget sih kalau ngerjain kayak gini. Cuman ini udah lebih mudah daripada ngerjain soal gitu. Sama banyakin ngayal. Ih, pinter banget lu Adrian. PK kapan ya kita jadi bestie? Kalau itu emang harus PDKT dulu sama PK-nya. Jangan dibenci dulu PK-nya. Lah Kak, yang 5 nggak dipakai dong? Dipakai guys, di sini nih. Tadi 5 itu dipakai di bagian sini. Zoom dulu. Ini kan 14 ya? Ini kan ada garis lurus lagi. Jadi 14 ditambah 5. Jadinya di sini 19. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kalau masih ada pertanyaan, nanti bisa ditanyain pas lagi selesai. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Oh, kayak dibikin bayangannya. Iya, iya begitu Stephanie. Oke, ini ada soal berikutnya. Aku timer dulu 2 menit, habis itu kalian jawab. Nanti kalau udah selesai, jawab aja tadi lagi di chat. Cepet-cepet banget udah pada jawab. Ayo yang lain, jangan mau kalah. Go, go, go. Go little rockstar. Cing, 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 cing. B untuk B aja. Pinter lu ye. B, 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 B. Karena B itu bunga. Bunga siapa? Jefferson. B untuk benar. Jawaban gue banget B untuk benar. Fatihah B. Ini langsung aku bahas aja kali ya. Udah lumayan banyak nih yang yang jawab. Oke. B for Bu. Oke. Kita bahas. Ini agak lawak ya. Oke, di sini ditanya nih. Sebuah kubus memiliki volume X cm kuadrat dan luas permukaannya adalah X cm kuadrat. Ini ada yang salah nih di soal ini. Volume itu adalah cm kubik. Oke. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dikali Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. P-nya di sini adalah panjang rusuk kubusnya dan Q adalah 8 cm. Q itu adalah konstante. P itu adalah variabel karena masih bisa berubah. Oke. Biar lebih kelihatan lagi, kita gambar dulu kubus. Biar asik, ada gambar. G untuk gambar. Asik. Keren kan? Oke. Ada yang inget nggak rumus volume kubus berapa nih? Ayo dong. 3. Apa? Sorry, nggak kedengeran. Kenapa? 3. S pangkat 3. Oke, benar. S dikali S dikali S. Oke. Luas permukaan. Rumusnya apa nih, luas permukaan? Kuadrat.
Berapa? Ayo. Ini kubus ya, bukan persegi. 6 kali S S kuadrat. kuadrat. Betul. 6 dikali S dikali S. Oke. Di sini udah dikasih tahu nih ya. Kalau katanya volume memiliki volume X dan permukaan juga volume X. Kalau variabelnya sama, berarti adalah angka yang mereka punya juga sama. Berarti bisa aku tulis di sini volume, ganti warna dong, biar lebih warna-warni hidup ini. Volume sama dengan luas. Kita tulis lagi. S dikali S dikali S. 6 dikali S dikali S. Di sini ada yang udah tahu nggak sih? Kira-kira sisinya tuh berapa sih? Si rusuknya ini berapa sih? 6 tuh kata si Tashi. Kenapa bisa 6? Kadang masih ada yang bingung nih. Kenapa S-nya malah jadi 6? Karena benar dicoret. Thank you, Tashi. Coretnya pakai warna lain biar lebih berwarna hidup ini. Di sini S-nya kurang 1, sisa 1, dan di sini sisa 6. Jadi sisinya ada 6. Sisinya adalah 6. Maka P itu adalah 6. Q itu adalah 8. Makanya jawabannya jadi yang B. B untuk bantal. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau ditanya apa udah paham? Kak, mau nanya. Apa tuh? Itu kan volumenya kan S kali S kali S. Nah, terus udah kayak luasnya dengan 6 kali S kali S tuh gimana jadinya kok bisa 6 gitu? Oh, itu rumusnya udah mutlak rumus MTK, guys. Kalau ini emang udah rumus aslinya. Jadi itu nggak aku apa-apain. Gitu. Ngejawab nggak? Iya, Kak. Paham. Oke, paham. Thank you. Apa nih? Tunggu kita lihat. Ya, ini gedein dulu. Soalnya kayak nggak kelihatan gitu. Kak, kok bisa disamain? Kenapa bisa disamain? Karena kan tadi di sini aku udah sempat singgung. Di soal ini kita dapat katanya di sini sebuah kubus memiliki volume X dan luas permukaannya juga X. Karena dia sama-sama X, berarti kita bisa simpulin bahwa dia memiliki nilai yang sama. Kalau di sini 1, di sini juga 1. Kalau di sininya 3, berarti di sini juga 3. Gitu. Makanya bisa langsung aja tulis volume sama dengan luas. sorry. Apa nih? Berarti 6 itu mutlak, Kak. Betul, 6 itu mutlak. Dari mana sih dapat 6? Gini, sebelum kalian apalin itu, kalian harus tahu konsepnya dulu ya. Jadi ini kan S dikali S ya. Gini. Nah, kubus ini kan punya 6 sisi ya. 6 sisi. Kalau luas permukaan berarti sisa ditambah-tambah aja sisinya. Yang sisi ini ditambah sisi yang di belakang, tambah sisi ini, tambah sisi ini, dan yang di depan gitu. Nah, berarti kalau ini sisa kan kalau persegi rumusnya S kali S. Karena di sini ada 6, maka sisa aja S dikali S dikali 6 gitu. Baca-baca konsep itu dari mana ya, Kak? Kalau aku waktu itu belajar di Zenius. Tolong dong, Zenius. Dengar aku. Kubus sama balok rumusnya beda. Betul. Kak, misalnya itu nggak sama-sama XCM, volume dan LP-nya, ngerjainnya gimana? Kalau nggak sama-sama, pasti dikasih tahu clue lain. Karena kalau nggak sama, berarti nggak bisa dikerjain. Variabelnya kurang. Kalau variabelnya beda, gimana? Nah, iya itu yang aku bilang. Apa namanya? Dia apa sih tadi? Aku ngomong apa? Variabelnya kurang, jadi nggak bisa dikerjain. Pasti ada clue lain. Nggak mungkin kok kalau LTMPT ngasih soal yang nggak bisa dikerjain gitu. Pasti ada lagi. Kak, kalau belajar materi dulu atau guys kalau nanya soal yang kayak gitu di akhir ya. Jadi nanti biar nggak
gabung-gabung gitu. Nanti abis ini kita buka sesi tanya jawab. Nanti aku tanya sama sama Nana. Boleh nggak buka sesi tanya jawab? 6 itu apa, Kak? 6 itu sisi. 6 itu banyak sisi. Oke, lanjut. Katanya tuh, kata si Atos. Oke, ini ada soal selanjutnya. Aku kasih waktu 2 menit lagi buat ngerjain. Oke, jawabannya udah banyak nih yang jawab A for anjay. C, ada yang jawab C. Gak apa-apa guys. Tenang, jawaban itu pasti ada banyak. Nggak ada yang mungkin satu soal jawabnya pasti A. Tuh. Oke, kita bahas ya soalnya. Ini di sini katanya diberi fungsi fx. Tulis dulu fungsi fx-nya. Fx sama dengan 4 ditambah 3x. 2 ditambah 3x. Tulisannya kebaca ya. Oke. F inverse. A ditambah 2 sama dengan 0. Maka A kuadrat ditambah satunya berapa? Oke, di sini aku kasih teori dikit ya. Kalau ada F inverse, itu berarti misal ini sini F inverse X sama dengan Y ya. Biar jadi Fx aja, biar jadi fungsinya nggak inverse lagi, itu caranya sisa kalian balikin ini aja. Bolakin. Jadi Fy sama dengan X gitu. Berarti di kasus yang ini jadinya F berapa nih? Dalamnya berapa dalamnya? Ayo. Iya. 0. 0. Berarti yang di luarnya adalah A tambah 2. Tambah 2. A tambah 2. A plus 2. Oke, benar. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan ada fx, di sini ada f0. Ini sebenarnya, ini sisa kalian masukin aja ke sini. Biar kalian tahu, x-nya ganti deh jadi 0. 4 per 2, salah. Ditambah 3 dikali 0, ditambah 3 dikali 0. Maka f0-nya berapa? Ada yang bisa tahu? 2. 2 ya. 2. Oke, benar banget. 2. Berarti sisa kita ubah aja deh. 2 ditambah A ditambah 2, sorry. Berarti A-nya sama dengan 4. 0. 0. 0. Oke, maka A kuadrat ditambah 1. A kuadrat 0. 0 pangkat 2 berapa? 0 pangkat 2? 0. Betul, 0 ditambah 1. Maka jawabannya jadi yang 1. A. Yang A. Kok yang A?
Yang satu. Oke. For Anjay. Gimana nih? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang pusing nggak? Anda pusing? Aman. Kenapa? Aman. Aman. Oke. Maaf ya guys, aku emang agak budek. Andrian Pratama EZ guys. Oke, siap. Lanjut ya berarti guys. Oh, belum. Ada yang nanya. Kak, kalau X-nya kenapa jadi 0? X-nya. Oh, ini ya. Ini kenapa di sini jadi 0? Kan ini X itu variabel gitu kan. Ini tuh ternyata variabelnya X, tapi di sini udah diganti variabelnya jadi 0. Makanya di sini sisa kalian masukin aja deh ke sini. 0. Kalau misal di sini ininya A gitu. Nanti masukin aja di sini A gitu. A sama dengan 0 itu gimana, Kak? Aku mudeng. Aku nggak mudeng. Kayak nih. A sama dengan 0. A sama dengan 0. Ini gimana sih? Oke, kita jabarin lagi deh. Duanya dipindahin. Benar, duanya dipindahin. Plus jadi minus 0 sama dengan A. Oke, bentar. Aku nanya dulu. Kak, buat tipe soal gini boleh dibalik kah? Boleh, guys. Boleh dibalik. Inverse sama X-nya bisa dipindah-pindahin. Terserah kalian. Yang penting soalnya kayak gini. Kak, soal berikutnya langsung pembahasan aja. Soalnya udah jam 8:30. Takut nggak keburu. Oke. Mana nih? Kak, mau nanya. Iya, kenapa? Itu tadi kenapa ya kok bisa A kuadrat ditambah 1? Ini dapat dari soal, guys. Jadi kan soalnya ditanya, maka A kuadrat ditambah 1 berapa? Tuh. Makanya tadi di sini dapat A kuadrat tambah 1. Oh Gimana iya. nih? Iya, nggak kebaca Kak. Maaf. Gak apa-apa. Oke, sama-sama. Lanjut ya. Ini kayaknya sisa berapa soal lagi ya? Sisa 3, guys. Oke, sisa 3 soal. Kak, tadi yang inverse gimana? Aku ketinggalan tadi. Gimana ya? Oke. Nanti aku jawab di akhir ya, Stefani. Biar kebahas semua. Kasian ada yang bilang udah takut nggak keburu. Udah jam segini soalnya. Jadi kamu, oh ya besok sekolah. Maaf, guys. Oke. Gak apa-apa, Kak. 3 soal abisin aja. Oke. Ini mau gimana nih? Mau langsung bahas apa gimana? Langsung bahas aja gimana? Boleh. Langsung aja. Oke, langsung bahas. Gini, diketahui 0 dikurang X dikurang 1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Oke. Gimana sih caranya? Caranya itu sebenarnya gampang, guys. Kalau 0 dikurang X dikurang 1. 0 kurang dari X. X lebih besar dari 0 kurang dari 1. Itu caranya pasti dia ini adalah pecahan. 1/2, 1/4, 1/31, gitu-gitu ya. Ingat ya. Oke, misal di sini ya. Misal di sini ada, cara gampang aja lah. Setengah. Gitu. Kalau dikuadratin jadi berapa sih setengah? 1/4. Oke. Di sini 2 pangkat 1. Yang di sini kan, di sini pangkat tuh pangkatnya. Ini pangkat 1, yang ini pangkat 2 ya. Oke. Berarti dari sini kita bisa nyimpulin bahwa semakin besar pangkatnya, maka semakin kecil bilangannya. Karena setengah sama 1/4 itu gedean setengah. Maka semakin gede pangkatnya, semakin kecil bilangannya. Oke, dan dapat nih. Oke, ini berarti sisa kita mainin pengetahuan eksponen kita saja. Gitu. Oke. Ini X kan, pangkat 1. Nggak usah ditulis dah. Oke. Nih, kalau kayak gini, kalau ada X kayak gini, pangkatnya dikali, ditambah, dikurang, dibagi. Ada yang ingat? Dikali. Berarti jadinya X sama X berapa nih? Tambah.
pangkat Pangkat 6. pangkat 6 karena dikali. Nah, kalau yang dikali itu angka pokoknya, variabel pokoknya itu berarti pangkatnya diapain? Ditambah, dikurang, dibagi, dikali. Tambah. Berarti ini final Pangkat 7. X pangkat 7. Pangkat 7. Dari mana pangkat 7? Karena X yang nggak ada pangkatnya itu adalah X pangkat 1. Tuh. Oke, lanjut. Ini katanya di sini ada X kuadrat ditambah X kubik. Berarti ini pangkatnya ditambah, dikali, dibagi? Ditambah. Berarti ini yang di dalam ada berapa? X pangkat berapa? 5. X pangkat 5 kali X pangkat 6. Berarti jadinya X pangkat 6. Oke, di sini kita tahu kalau semakin besar pangkatnya maka semakin kecil bilangannya. Maka ini kira-kira gedean P apa gedean Q? Gedean P. Ayo, gedean Q. Karena kalau pecahan dia semakin besar pangkatnya maka semakin kecil bilangannya. Makanya di sini kita bilang lebih besar pangkat X pangkat 6 daripada X pangkat 7. Beda lagi kalau pangkatnya itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4, 2 pangkat 3 8. Berarti semakin besar pangkatnya maka semakin besar juga bilangannya. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Ada yang nanya, Kak, boleh diulang kenapa semakin besar pangkatnya lebih kecil bilangannya? Karena gini guys, misal di sini aku punya bilangan 1/4 lah ya. 1/4 itu kan pangkat 1. Kalau 1/4 pangkat 2 itu berarti jadinya 1/16 kan. Nah, 1/16 itu aku nggak tahu sih 0, berapa, tapi pasti lebih kecil dari 1/4. Jadi bisa kita bilang kalau pangkatnya ada, ini kan pangkatnya 1, ini pangkatnya 2. Maka ini bisa kita simpulin semakin besar pangkatnya, semakin kecil bilangannya. Gitu. Nah, mau tanya cara ngitung yang P itu dipangkat dulu atau dikali dulu ya sebelahnya. Oke. Yang P ini kita gedein deh di sini. X pangkat 2. Gini kan? Nah, kalau sifat eksponen, kalau ada bilangan kayak gini, ada eksponen kayak gini, ini artinya pangkatnya ini dikali, guys. Jadi 3 dikali 2. Tuh, nanti kalau udah sisa dikali kayak gini, baru pangkatnya ditambah. Kak, itu kenapa bisa jadi pecahan? Maaf, lupa. Nggak apa-apa. Santai aja. Bilangan antara 0, ini kan bilangan antara 0 dan 1 ya. Bilangan antara 0 dan 1, itu udah pasti 0, ya kan? 0,5, 0,25, aka pecahan, gitu. Jadi dari sini. Makanya diketahui itu penting. Dulu aku suka kayak ngilangin diketahuinya juga gitu loh. Jadi kadang suka ketutupan. Gimana nih? Bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Maaf ya guys, kalau bingung. Paham, Kak? Paham. Ada yang mau ditanya lagi? Apa kita bisa lanjut? Oke, lanjut. Oke. Kak, tulis dong keterangannya. Dong yang tadi Kak tulis. Yang semakin gede. Semakin yang besar ini. pangkat, semakin kecil bilangannya. Oke. Semakin besar pangkat. Berapa sih ini? Semakin kecil bilangannya. Dah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal logaritma, guys. Jadi, sebelum ngerjain soal logaritma, aku pengen ngasih dulu teori-teori di belakang soal ini. Karena kalau kalian pengen belajar soal logaritma sama eksponen, itu kalian harus ingat, harus banget, kudu wajib ngerti konsepnya dan ingat sifat-sifatnya. Karena apa? Karena logaritma sama
eksponen itu sebenarnya kalau kamu tulis di buku juga materinya tuh nggak sampai 1 lembar loh. Bahkan 1 lembar aja nggak penuh. Itu doang, karena yang dipentingin di logaritma itu cuma sifat. Dipentingin di eksponen juga cuma sifat. Jadi ya apalin aja. Gitu. Oke, jadi ada pertama itu ada A log B dikali C, itu sama aja sama A log B ditambah A log C. Dari mana? Ini adalah salah satu sifat logaritma. Kalau kamu lihat nanti di catatan logaritma, ini tuh emang caranya, guys. A log B per dibagi C itu sama aja sama A log B dikurang A log C. Terus ada lagi C log A, enggak, C log B, C log A itu sama aja sama A log B. C-nya kemana? Hilang. Oke, C-nya hilang. Kalau di sini berarti C-nya baru muncul. C-nya maba. Oke, sebenarnya caranya cuma ini doang sih. Oke, jika 3 log 2, oh ada lagi caranya, satu lagi. Kalau di sini ada A log B, berarti jadinya B log A. Itu. Ini kita pindahin dulu biar nggak terlalu banyak. Sampai gambarnya pindah. Nah, udah. Kita nulis dulu nih. Apa nih soalnya minta 6 log 75. Nih, di sini nggak bisa diapa-apain nih. Gimana sih caranya kok 6 log 75? Di soalnya aja adanya cuma 3 log 2 sama 5 log 3. Kecil-kecil loh angkanya. Di sini baru kalian bisa mainin logaritmanya. Kalau soalnya kayak gini, cenderung pakai sifat yang kayak gini. Gitu. A log B, C log B, C log A. Oke, kita jadiin sama kayak sifat atasnya. Atau jadi log 75 per log 6. Tapi di sini kita masih clueless nih. Kira-kira yang bakal ngegantiin C-nya ini angka berapa sih? Oke, cara ya benar tadi dijawab 3. Kenapa bisa jawab 3? Karena di sini kalau kalian lihat dari keterangan di soal, dari yang udah dibekelin sama soal, itu yang paling banyak keluar adalah angka 3. Berarti kita bisa bilang kalau angka 3 ini penting. Sedangkan di kerjaan yang kita kerjain itu, angka 3 itu nggak ada. Makanya ini bisa kita langsung aja tulis ini itu 3, ininya juga 3. Gitu. Lanjut. Ini itu 75. 75 itu bisa nggak sih berapa kali berapa? Ada yang tahu nggak 75 itu berapa kali berapa? 25 kali 3. 25 kali 3. Benar. 25 dikali 3. Ini berapa nih? Kalau 6 itu berapa sih? 2 kali 3. 2 kali 3. Benar. 6 kali 1. Bisa 6 kali 1, tapi kalau pakai kayak gini case-nya jangan pakai langsung 6 kali 1 ya guys. Gimana sih cara tahu ininya? Kalian lihat dulu nih angkanya yang di sini. Pokoknya ini angka nih harus ada nih yang 5 sama yang 2 yang tadi nggak dipakai, yang selain 3. Oke, deh kayak gini kita pakai cara yang ini deh. Kan, biar gampang kita kesini aja. 3 log 25 ditambah 3 log 3 log 3 ditambah 3 log 2. Oke, ini ada sifat lagi ternyata yang belum aku tulis. A log A sama dengan 1. Jadi kalau ini sama ini angkanya sama, itu udah pasti logaritmanya sama dengan 1. Makanya di sini kita bisa nulis bahwa 3 log 25 ditambah 1. Kenapa 1? Karena ini 3 log 3. 3 log 3 jadi 1 ditambah 3 log 2. 3 log 2 kita langsung ganti aja. 3 log 2 kata soalnya apa? 3 log 2 itu sama dengan A. Ya udah, kita tulis aja ini A. Nah, ini 3 log 25 nih gimana? Agak pusing ya kan?
3 log 25 ini bisa kita ubah. Nih. Jadi 3 log 25 itu berapa pangkat berapa sih? 5 pangkat 2. Pangkat 2. Kenapa pakai pangkat? Karena logaritma sama eksponen itu sebenarnya kayak adik kakak. Dia itu kelihatannya beda, tapi ternyata mereka tuh satu ibu gitu. Tapi ya, jadi kalau ngerjain logaritma biasanya udah pasti sama eksponen. Oke, ini ada sifat lagi. Kalau di sini ada A log B pangkat M, itu sama aja M-nya bisa kalian langsung kedepanin dikali A log B. Maka ini jadinya 2 dikali 3 log 5 ditambah 1 per... Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, dapat nih. Oke. Di soal itu ada tulisannya 5 log 3. Di sini ada cara nih. Kenapa sih nih? Di sini ada cara nih. Kalau A log B itu kalau dijadiin 1 per jadinya B log A. Sisa diubah aja. Berarti ini bisa kita ubah. Jadi 1 per berapa? Ayo. 3 log 5. 3 log 5. Benar banget. Oke. Berarti kalau 3 log 5 sama dengan B, itu bisa kita ubah lagi. Bentar. Mana ya? 1 per 3 log 5 sama dengan B. Ini bisa diubah jadinya 1 per B sama dengan 3 log 5. Ya kan? Ini sisa kita ganti aja. Oke. Kita langsung masukin aja guys ke soalnya. Ke jawabannya gini. Jadi ini 1 per B. Dari mana 1 per B? Dari sini. Oke. Terus abis itu ditambah 1 per 1 ditambah A. Ini udah bisa langsung dikerjain nggak? Belum. Ingat, kalau pertambahan itu bawahnya harus kita samain dulu penyebutnya. Maka yang di sini adalah 2 per B ditambah, kalau 1 ini berarti sisa B per B aja. 1 ditambah A. Kalau kayak gini penyebutnya udah bisa langsung aja taruh bawah, biar ada CS-nya. Maka jadinya 2 ditambah B, 1 ditambah A. Kira-kira ada nggak jawabannya? Yang mana tuh jawabannya? D, Kak. D. Yang D, benar. D, Kak. Ada yang bingung? Bingung nggak? Ada yang bingung sama jalannya? Karena jalannya emang agak panjang. Kalau naik Grab mahal. Kak, gimana nih? mau tanya. Boleh, nanya apa? Itu kan yang bawahnya 6 log 75, itu kan bawahnya kan 3 log 75 per 3 log 6. Itu 3 log 6 dapat dari mana? Yang ini ya? Iya. Ya kan? Oke. Ini dapat dari mana? Ini kan aku pakai cara yang ini ya, pakai sifat yang ini kan. Jadi di sini 6 log 75. Berarti di sini 75, di sini 6. Kalau 75 itu B, berarti 75 bakal jadi di sini. Kalau A-nya berarti 6-nya bakal ada di sini. Untuk C-nya tadi yang aku jelasin, bahwa yang kita pakai adalah angka penting dari keterangan. Di case kita yang paling penting itu 3, karena dia muncul di 2 keterangan. Gitu. Paham nggak? Paham. Makasih, Kak. Oke, makasih. Sama-sama. Apa nih katanya? Kak, nanti boleh SS dari awal, boleh banget. Kak, waktu dikit ngerjain soal kayak gini, belum lola-lolanya. Kalau ngerjain soal, makanya itu harus banyak, harus banyak ngerjain soal, guys. Kalau PK tuh sebenarnya gampang kalau kalian mau ngerjain soal. Gak usah setiap hari juga nggak apa-apa, yang penting rajin. Berarti kalau logaritma harus hafal sifat-sifat ya, Kak? Iya, betul. Harus hafal sifat-sifat, kan sifatnya banyak. Sifatnya nggak banyak deh sebenarnya. Sifatnya ada berapa ya? Nggak nyampe 10 deh seingat aku. Cara ngapalinnya itu
ngerjain soal. Kalau aku ngerjain soal nanti lama-lama ikut ngerti sendiri. Kak, aku mau nanya yang 2B sama B plus B itu penyebutnya kalau dibawahin jadi dikali ya. Betul banget. Betul banget. Kak, itu kenapa bisa jadi 2 per B? 2 per B, kita gedein ya. Ini kan 2 dikali 1 per B. Ya udah 2-nya pangkatin aja, masukin ke atas. Ini jatuhnya jadinya kayak gini nih, guys. 2 dikali 1 per B, gitu. Kak, gimana cara ngerjain soal kayak gini dalam waktu 1-2 menit? Kalau aku kalau kayak gitu nggak bisa terlalu jawab sih, guys. Sebenarnya kalau itu kalian emang harus ngerjain soal terus-terusan biar lebih rileks juga pas lagi UTBK-nya dan juga lebih ngerti kira-kira mau pakai yang mana sih gitu. Udah kelar, apa masih ada satu lagi, Kak? Bingung yang hasilnya kenapa bisa jadi ada B-nya. Oh, bentar. Ini kan di sini, guys. Ini kan ada keterangan ya. Keterangannya itu 5 log 3 sama dengan B. Gitu. Nah, itu berarti biar di sini kan kita dapatnya 3 log 5. Caranya ya sisa kita pakaiin aja nih sifat yang ini. Jadinya 1/3 log 5 sama dengan B. Berarti 1 per B sama dengan 3 log 5. Gitu. Nah, itu tuh Ryan yang tadi aku omongin. Di sini kan jadinya 1/3 log 5, ya kan? Tambah B, gitu. Ini yang di sini pindah ruas ke sini, yang ini dipindah ruas ke sini. Gitu aja sih. Gitu. Oke, lanjut. Apalagi tadi katanya? Kenapa jadi ada B-nya? Gara-gara tadi yang aku omongin. Jadi yang di sini udah kita bisa langsung ubah aja jadi 1 per B. Gitu. 1 per B ditambah 1. Ini kan udah kita kali nih, 2 per B. Kenapa ini B per B? Ini karena biar penyebutnya disamain dulu. Tuh. Kak, kalau yang 1 per A itu kenapa jadi B dikali 1 per A? Gini, kalau di sini ada penyebut, ini bisa langsung kalian kebawahin aja. Karena sebenarnya emang belong di bawah. Gitu. Kalau dikebawahin, berarti mereka jadinya dikali. Ada yang mau tanya lagi? Sama-sama. Iya, soal kita sisa 1. Sisa soal. Oke, kita lanjut ya. Kalau kayak gitu, ini sisa 1 soal lagi nih. Oke, soal ini tuh sebenarnya kayak soal jebakan yang bisa dikerjain kurang dari 5 detik. Kenapa aku berani bilang bisa kurang dari 5 detik? Karena sebenarnya soalnya bisa dikerjain di dalam otak kalian aja. Oke, di sini itu kita dapat akar N ditambah N ditambah akar N ditambah akar N ditambah akar N ditambah akar N sampai ujung. Ini kita gampangin aja variabelnya. Jadi A, gitu kan. Berarti A sama dengan 5 gitu. Nah, untuk mempermudah, karena ini kan cuma ada 1 ya. Ini cuma ada 1 persamaan. Berarti yang ini sisa kita akalin aja. Ini kalau dikuadratin ke dua belah pihak gimana sih, guys? Ada yang tahu nggak? Kalau iniin ke dua belah pihak. Berarti nanti kalau ini dikuadratin, maka jadinya N ditambah, kenapa N tambah? Karena udah selesai, karena akarnya ini dikuadratin hilang. Ditambah N, ditambah N, gini-gini dah, yang pusing. 5 pangkat 2. Tuh. Ini tadi langsung kita ubah aja, jadinya N ditambah A sama dengan 5 pangkat 2. Dan kita juga tahu ternyata di sini itu A itu sama dengan 5. Ya udah, kita tulis saja A sama dengan 5. Kenapa harus ditulis A sama dengan 5? Biar A-nya hilang. Ini dari 2 persamaan ini bisa kita langsung kurang aja biar A-nya hilang. 5 pangkat 2 kan 25. Makanya di sini bisa nulis A-nya coret, habis N sama dengan 5/2 dikurang 5, 25 dikurang 5. Maka jadinya 20. Makanya jawabannya benar. Jawabannya C. C untuk cinta. Gimana nih? Kira-kira ada yang masih bingung? Aman.
Aman. Oke. Kak, sorry tadi kenapa dikuadratin? Biar ininya hilang, guys. Biar kita bisa nyari N yang di dalam sini. Buat nyari N yang di dalam sini kan kita harus ngeluarin dia dari si akar dulu. Makanya kita kuadratin. Gitu. Itu Cipa tadi jawabannya. Kak, itu kenapa A-nya bisa 5? Dari soal, guys. Ini kan aku bilang kalau akar N ditambah akar N itu sama dengan 5. Makanya di sini bisa kita tulis aja langsung A sama dengan 5. A-nya dari mana? A-nya bikin. Mau B, mau C, mau D, terserah kalian. Yang penting itu. Kak, kalau akar N-nya dikurang berarti A-nya juga tetap 5. Benar, betul. Berarti nanti akar terusnya sama aja A. Ya betul, karena itu namanya infinity gitu. Kak, itu kenapa kok ada N-nya gimana? Yang mana nih yang dikuadratin? Yang dikuadratin itu yang cangkang paling luar doang, guys. Jadi kalau ini disuruh kuadrat, berarti cuma cangkang paling luar yang dikuadratin. Kak, kalau soal tiba-tiba kayak gitu emang harus dikuadratin. Iya, soal yang ini dikuadratin, terus ada soal lagi yang satunya lagi yang 0,123, 123, 123 itu dikali. Begitu. Oh iya, udah segini sih guys soalnya. Sebelum live, aku minta tolong kalian buat isi ini ya, Google Form. Apa namanya? Baik, Kak. Baik, Ya? Kak. Kenapa? Dari awal bisa nggak? Bisa, boleh.